Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hikmat Akbar Al-Mafaza. Saya dari Prodi Public Relation atau Humas. Sebelumnya izin kepada Ibu Dina, di sini saya akan menerangkan kembali materi yang telah Ibu sampaikan minggu lalu, yaitu materi pendidikan agama Islam tentang tauhid, pembagian tauhid, dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pengetahuan yang sudah saya pelajari, tauhid itu diambil dari kata bahasa Arab, asal katanya yaitu wahada, dari wazan fa'ala kalau dalam ilmu shorof. Wahada yuwahidu tauhidan, yang mana artinya satu atau tunggal atau esa. Jadi yang namanya tauhid itu adalah mengesahkan Allah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk pembagian tauhid sendiri itu ada 3. Yang pertama namanya tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang terakhir namanya tauhid asma wa sifat. Untuk tauhid rububiyah saya ambil definisi dari kitab Al-Alfaz Al-Mustalahat Al-Muta'alliqati bi Tauhid Rububiyah, karangan Amal binti Abdul Aziz Al-Amr. Jadi menurut beliau, yang namanya tauhid rububiyah itu adalah al-iqraru bi annallaha ta'ala khaliqu kulli syai'in wa rabbuhu. Kita mengakui bahwasanya Gusti Allah adalah zat yang menciptakan kulla syai', segala sesuatu, alam semesta dan seisinya, dan juga yang memeliharanya. Jadi bukan hanya menciptakan, tapi yang memeliharanya juga, yang memberikan rizki, yang memberikan segala sesuatu kepada makhluknya, itu hanyalah Allah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Saya ambil dari definisi kitab Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah Utsaimin, karangan Ibnu Utsaimin. Beliau berkata bahwasanya yang namanya tauhid uluhiyah adalah iqrarullahi bil ibadah, atau ifradullahi bil ibadah, yaitu kita mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Artinya kita hanya beribadah kepada Allah semata. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk kita beribadah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu tauhid asma wa sifat, diambil dari kitab Syarhul Aqidah atau Hawiyah, karangan Abdurrahman bin Al-Barak. Menurut beliau, tauhid asma wa sifat adalah iqrarullahi bitafarrudihi malahu minal asma'i was sifat. Sama, kita mengakui dengan mengesahkan Allah dalam hal asma, nama-namanya, dan sifat-sifatnya. Artinya gini, kita meyakini bahwasanya tidak ada yang serupa dalam hal sifat-sifatnya Allah, af'al-af'alnya, perbuatan-perbuatan Allah, dan sifat-sifatnya Allah. Itu tidak ada yang serupa. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya gitu. Itu namanya tauhid asma wa sifat. Sebenarnya semua itu sudah ada dalam kitab tadi di Syarhul Aqidah At-Tahawiyah. Itu semuanya sudah lengkap tuh, tentang tauhid, tentang pembagian tauhid. Cuma saya supaya ada beberapa perbedaan gitulah dari para ulama, jadi saya ambil definisi yang berbeda-beda. Dan untuk implementasi dari penjelasan tadi tentang tauhid, dalam hal tauhid rububiyah, implementasinya ya kita mengakui dan meyakini bahwasanya yang menciptakan alam semesta, yang memelihara seluruh alam semesta dan seisinya, itu hanya Allah. Itu dalam hal tauhid rububiyah. Jadi kita meyakini nih bahwasanya yang menciptakan, yang memelihara, yang memberikan nikmat, yang memberikan rizki, yang menguasai seluruh alam semesta dan isinya, itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah yakin, baru kita sebarkan kepada orang lain gitu. Yang kedua,
implementasi tentang tauhid uluhiyah, kita meyakini bahwasanya Tuhan yang layak dan berhak untuk disembah itu hanyalah Allah. Jadi ini masuk nanti hubungannya dengan masalah ibadah. Jadi Allah itu punya aturannya itu berupa syariat. Nah nanti syariatnya ada berupa sholat, zakat, puasa, amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain-lain. Nah kita harus melakukan semua perintah-perintah Gusti Allah yang sudah ditentukan. Dan itu adalah implementasi dari tauhid uluhiyah. Kita meyakini dan mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak dan layak untuk disembah, untuk diibadahi, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, implementasi tauhid asma wa sifat, yaitu dengan cara kita meyakini dan mengakui nama-nama dan sifat-sifatnya Allah yang mana berbeda dengan makhluknya. Nama-nama Allah yaitu Asmaul Husna yang ada 99. Menurut pengetahuan saya, ada satu lagi Asmaul Husna yang menyempurnakan 99 itu. Ada menurut sebagian ulama nih. Namanya itu adalah Ismul A'zam, nama yang paling agung, nama yang paling besar. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya Ismul A'zam itu ada pada ayat kursi, yang mana di dalam ayat kursi itu nanti disebutkan nama-nama Allah sampai 17 kali itu. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum dan seterusnya. Disebutkan sampai 17 kali, makanya dinamakan Ismul A'zam, nama yang paling besar. Itu menurut sebagian ulama. Dan untuk sifat-sifat Allah itu semuanya terkumpul dalam aqaidud diniyah. Tapi itu campur ya, ada dengan sifat-sifat Rasul juga. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan tentang sifat-sifat Gusti Allah. Sifat-sifat Gusti Allah itu ada 41. Yang mana klasifikasinya 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Untuk yang 20 sifat wajib itu ada wujud, kitam, bako, mukhalafatul hawadisi, yang nafsi, wadaniyat, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Dan untuk sifat mustahilnya sama, ada 20. Adam, hudus, fana, mumasalatul hawadisi, ikhtiyajul gharihi, ta'addud, adzun, karoha, jahlun, mautun, samamun, umyun, bukmun, karihan, ajizan, karihan, jahilan, mayitan, asoma, akma, abkam. 20. Itu sifat-sifat yang mustahil dimiliki oleh Allah. Kalau yang tadi sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Allah. Dan satu lagi yaitu sifat jaiz bagi Allah. Berbunyi fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Artinya Gusti Allah itu boleh untuk melakukan sesuatu ataupun meninggalkannya. Jadi ya terserah Allah. Namanya juga sifat jaiz. Jaiz itu diambil dari kata jaza yang dalam bahasa Arab. Artinya itu kalau dalam bahasa Cirebon itu wenang. Wenang itu boleh. Jadi ya terserah Gusti Allah mau melakukan apa saja terhadap makhluknya. Makanya di dalam Al-Quran itu sering sekali menyebutkan bahwasanya Allah itu zat yang yasha, memiliki sifat yasha. Yasha itu maknanya terserah. Jadi terserah Gusti Allah mau melakukan apapun terhadap makhluknya, karena Dia yang menciptakan. Jadi karena sifat Allah itu terserah, kita sebagai manusia itu berhak untuk meminta, karena Allah kan sifatnya terserah. Nah jadi kita sebagai manusia meminta. Makanya tujuan dari doa itu adalah kita untuk meminta supaya takdir nanti kita di masa depan itu bisa lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Karena kita kan tidak tahu takdir di masa depan kita itu seperti apa. Maka dari itu kita dianjurkan untuk berdoa, meminta kepada Allah supaya takdir kita yang ada di masa depan nanti
itu bisa lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.